Setiap hari, tanpa kita sadari, dapur menjadi pusat aktivitas keluarga Indonesia. Namun, di balik rutinitas harian yang tampak biasa, tersembunyi ancaman ekonomi yang sering luput dari perhatian, kenaikan harga plastik. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada industri besar, tapi juga merembes hingga ke meja makan kita, memengaruhi keseharian jutaan keluarga. Konflik global, terutama di sektor energi, telah membuat harga plastik melonjak tajam. Ketidakpastian di pasar dunia, seperti perang atau embargo, menyebabkan harga bahan baku plastik naik drastis. Dampaknya terasa langsung di dapur kita, karena plastik adalah bagian tak terpisahkan dari rantai pasok pangan. Hampir semua kebutuhan pokok, dari beras, gula, hingga minyak goreng, dikemas dengan plastik. Plastik bukan hanya pelindung, tapi juga memudahkan distribusi dan menjaga kualitas produk. Tanpa plastik, distribusi pangan akan jauh lebih rumit dan mahal. Ketika harga biji plastik naik, biaya produksi ikut terdongkrak. Produsen pangan dihadapkan pada dilema besar, menaikkan harga jual produk atau menanggung kerugian demi menjaga daya beli masyarakat. Pilihan ini tidak mudah, karena setiap keputusan akan berdampak luas pada konsumen. Kenaikan harga plastik bukan sekadar isu industri, tapi bisa memicu kenaikan harga beras, makanan pokok jutaan keluarga Indonesia. Jika harga beras naik, daya beli masyarakat bisa terganggu, dan ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Karung plastik selama ini menjaga kualitas beras dan memudahkan distribusi ke seluruh pelosok negeri. Namun, kini karung plastik justru menjadi beban biaya baru yang harus ditanggung produsen dan konsumen. Pertanyaannya, apakah harga beras akan ikut naik? Kekhawatiran ini sangat wajar, terutama bagi keluarga yang penghasilannya terbatas. Setiap kenaikan harga sekecil apapun bisa berdampak besar pada pengeluaran bulanan. Stabilitas harga beras bukan hanya soal angka di papan harga, tapi juga soal ketahanan pangan dan ketenangan sosial. Harga beras yang stabil berarti keluarga bisa makan dengan tenang tanpa rasa cemas. Disinilah peran negara sangat penting. Pemerintah harus hadir untuk memastikan gejolak di satu sektor, seperti kenaikan harga plastik, tidak merembet ke sektor lain yang lebih vital. Dengan kebijakan yang tepat, stabilitas harga dan ketahanan pangan bisa tetap terjaga untuk seluruh rakyat Indonesia. Lonjakan harga plastik bermula dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, produsen utama minyak bumi, bahan baku plastik. Konflik di sana mengganggu pasokan minyak, memicu kenaikan harga global, termasuk biji plastik. Indonesia yang masih mengimpor biji plastik terkena imbas langsung. Produsen kemasan dalam negeri terpaksa menaikkan harga dan efek domino pun terjadi hingga ke industri pangan. Semua produk pokok, beras, minyak, gula, bergantung pada kemasan plastik. Kenaikan biaya kemasan menjadi tantangan besar bagi Bulog dalam menjaga harga beras tetap stabil. Inilah bukti nyata betapa terhubungnya ekonomi global dengan harga kebutuhan pokok di pasar lokal. Pemerintah bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, harga pangan, terutama beras, tidak boleh naik. Arahan ini langsung diterjemahkan Bulog ke langkah konkret, menahan harga beras meski biaya kemasan naik. Stabilitas harga beras adalah kunci menjaga inflasi dan ketenangan masyarakat. Pemerintah memilih bertindak proaktif, memotong potensi kenaikan harga sejak awal. Kepastian harga beras meredam spekulasi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Negara siap menanggung beban kenaikan biaya demi melindungi rakyat. Komitmen ini jadi fondasi kebijakan pangan nasional. Jaminan harga beras stabil didukung stok nasional yang sangat aman. Perum Bulog melaporkan stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,7 juta ton, rekor tertinggi. Dengan panen raya, stok diproyeksikan naik hingga 5 juta ton. Cadangan besar ini memberi ruang intervensi pasar kapan saja, menahan gejolak harga. Pemerintah konsisten menyerap gabah petani dan memperkuat kapasitas gudang hingga 5,6 juta ton. Dengan stok melimpah, kekhawatiran kelangkaan atau lonjakan harga beras jadi tidak berdasar. Ini bukti nyata ketahanan pangan Indonesia di tengah gejolak global. Bulog tak tinggal diam menghadapi kenaikan harga plastik yang berdampak langsung pada biaya produksi karung beras. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, Bulog terus berinovasi dan mencari solusi agar operasional tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. Langkah pertama yang diambil adalah menyesuaikan harga perkiraan sendiri (HPS)
untuk pengadaan karung beras. Penyesuaian ini dilakukan dengan cermat, berdasarkan analisis pasar dan kebutuhan aktual, agar anggaran tetap terkendali namun tetap realistis menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Tujuannya jelas, menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas kemasan. Setiap proses produksi diawasi ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap akhir pengepakan, agar karung beras yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Karung beras harus tetap kuat, tahan lama, dan food grade demi menjaga keamanan pangan masyarakat. Pengujian kualitas dilakukan secara berkala di laboratorium, memastikan setiap karung layak digunakan untuk distribusi beras ke seluruh Indonesia. Bulog juga mencari efisiensi melalui negosiasi volume pembelian yang lebih besar dan menjajaki alternatif pemasok. Dengan strategi ini, Bulog dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif tanpa menurunkan standar kualitas. Distribusi beras ke seluruh pelosok negeri tetap berjalan lancar, tanpa hambatan pasokan karung. Setiap tahapan logistik dipastikan berjalan sesuai jadwal, sehingga kebutuhan masyarakat akan beras tetap terpenuhi. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama, agar efisiensi yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan. Setiap cabang Bulog saling berkomunikasi dan berbagi informasi secara real-time untuk mengatasi tantangan yang muncul. Bulog juga berkomitmen untuk menyerap sebagian beban kenaikan biaya, sehingga tidak langsung membebankan seluruhnya kepada konsumen. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga yang wajar. Hasilnya, harga beras di pasar tetap stabil dan terjangkau. Upaya Bulog menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan membuahkan hasil nyata bagi masyarakat luas. Bulog membangun sinergi dengan Kementerian Perindustrian untuk menekan harga biji plastik. Kolaborasi ini penting karena kemasan beras Bulog punya misi sosial, bukan sekadar komersial. Bulog meminta dukungan Kemenperin agar produsen biji plastik memberi harga khusus untuk program pangan nasional. Kemenperin memfasilitasi pertemuan dengan asosiasi produsen plastik, membuka peluang kontrak jangka panjang atau insentif harga. Sinergi ini menekan biaya produksi kemasan dari hulu, bukan hanya menjaga harga di hilir. Pemerintah melihat masalah ini sebagai tantangan bersama, bukan beban satu lembaga. Upaya terintegrasi ini vital agar arahan Presiden menjaga harga pangan benar-benar terwujud. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi senjata utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau, terutama di tengah fluktuasi harga pangan yang sering terjadi akibat faktor cuaca, distribusi, maupun kondisi global. SPHP tidak hanya menahan laju kenaikan harga, tapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tahun ini, Bulog menargetkan distribusi 828.000 ton beras SPHP ke seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, sebagai respons atas kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Proses distribusi dilakukan secara bertahap dan terencana, mulai dari gudang Bulog hingga ke titik-titik penjualan di seluruh pelosok negeri. Jaringan distribusi yang luas, mulai dari pasar tradisional, retail modern, hingga lebih dari 80.000 rumah pangan kita, memastikan beras SPHP mudah dijangkau oleh masyarakat di mana saja. Dengan begitu, tidak hanya kota besar tetapi juga daerah terpencil bisa menikmati harga beras yang stabil dan terjangkau. Pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi beras SPHP berdasarkan zona wilayah. Kebijakan ini bertujuan mencegah pedagang menaikkan harga seenaknya, sehingga konsumen tetap terlindungi. Pengawasan rutin dilakukan oleh petugas di lapangan untuk memastikan harga tetap sesuai aturan. Untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Bali, dan Sulawesi, HET beras SPHP ditetapkan sebesar 12.500 per kilogram. Harga ini berlaku di seluruh wilayah dalam zona tersebut, sehingga masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang sama, tanpa khawatir perbedaan harga antar daerah. Sementara itu, untuk zona 2 yang mencakup Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, HET beras SPHP dipatok sebesar 11.100 per kilogram. Penyesuaian harga ini mempertimbangkan biaya distribusi dan logistik di wilayah tersebut. Sedangkan di zona 3 yaitu Maluku dan Papua, HET beras SPHP ditetapkan sebesar 12.500 per kilogram.
Dengan kebijakan zonasi ini, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan harga antar wilayah, sehingga masyarakat di wilayah timur pun tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Tahun depan, pemerintah akan menerapkan kebijakan satu harga beras nasional. Kebijakan ini akan menghapus disparitas harga antar wilayah, sehingga harga beras di Papua akan sama dengan di Jawa. Langkah ini diambil untuk mewujudkan pemerataan akses pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah wujud nyata keadilan sosial, harga beras yang sama di Papua maupun di Jawa, sehingga setiap keluarga Indonesia, tanpa memandang asal daerah, bisa menikmati hak yang sama atas pangan pokok. Semua kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses beras terjangkau bagi seluruh keluarga Indonesia. Dengan begitu, ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Pesan pemerintah dan Bulog jelas tidak perlu panik. Stok beras nasional sangat aman, mencapai 4,7 juta ton. Jangan lakukan panic buying, beli beras sesuai kebutuhan. Pemerintah siap intervensi pasar kapan saja lewat SPHP dan operasi pasar. Bulog dan Satgas Pangan rutin memantau harga, memastikan stabilitas di lapangan. Pemerintah sudah menyerap beban kenaikan biaya kemasan, bukan konsumen. Percayalah, harga beras tetap stabil dan terjangkau. Ketenangan Anda adalah kontribusi penting untuk ketahanan pangan nasional. Di tengah ketidakpastian global, respons bangsa jadi kunci. Kisah kenaikan harga plastik dan stabilitas beras mengajarkan pentingnya antisipasi dan kerjasama. Apresiasi untuk pemerintah, Presiden Prabowo, dan Bulog atas komitmen menjaga harga beras. Sinergi antar lembaga jadi model penanganan krisis. Negara hadir, melindungi rakyat. Keberhasilan ini bukti Indonesia mampu menjaga kedaulatan pangan di tengah badai global. Tantangan akan terus datang. Tapi fondasi ketahanan pangan kita semakin kokoh. Mari dukung upaya pemerintah, karena ketahanan bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan hati yang tenang.